Hai guys, welcome back to podcast Pemkausa. Pada hari ini saya dan Mas Putra akan mengulik mahasiswa baru semester 1. Ada 4 orang di sini. Ada dari kiri ada Mas Aldo, ada Mbak Devi, ada Mbak Ulfa, sama Mas Andri. Halo. Mas Putra mau tanya apa nih tentang maba-maba yang cantik-cantik dan ganteng kayak ini, Mas? Ya, tebang. Gue termasuk yang cantik. Kayaknya iya sih, Mas. Enggak, gue cantik. Cantiknya berapa? 2, berarti kita ganteng. Gue, Ya, boleh sih. enggak, gue maco. Asik. Oke. Oke, lanjut ya. Untuk Mas Andri, daerahnya mana Mas Eman? Kelahirannya? Daerah Oh, daerah. lahir sama apa itu domisili sekarang di mana? Oh, saya tuh dari Gyeonggi, Gwangju. Dan saya tuh berasal dari kota Garut, Jawa Barat. Oh, orang Sunda, Mas ya? Sunda. Aku mahal lama, Mas. Alhamdulillah Nah, saya oke. samulina kumaha. Alhamdulillah saya juga. Ada saya yang tidak. Terus untuk pekerjaannya di mana? Saya pekerjaannya di bidang pembuatan kardus makanan. Dari percetakan sampai pengemasan ke pendistribusiannya gitu. Oh. Untuk jam kerja itu lama sampai lembur atau gimana? Jam kerjanya sih saya juga ya, jadi kayak dari jam 8 sampai jam 5. Cuman kalau misalkan ada pekerjaan yang banyak, biasanya lembur sampai jam 9 malam gitu. Jadi kayak lemburnya tuh nggak tentu sih. Tentu kayak jadi ya lebih banyaknya nggak lemburnya sih. Oh, gitu. Sabtu Minggu juga banyak nggak maksudnya? Nah, kalau Sabtu kadang masuk, kadang enggak sih. Kalau Minggu pure enggak. Minggu itu buat dari turis, Mas ya? Kita kan harus merasakan kayak mainnya, kerjanya gitu. Work and life balance. itu. Oke. Nice one. Udah lama di Korea Mas? Sampean? Saya udah setahun. Oh, udah setahun. Setahun lebih sebulan kayaknya. Udah dapat apa nih? Saya udah dapat hikmahnya. Mas, 1 tahun itu baru assalamualaikum, Mas. Oh iya, betul. Iya. Kalau betul. Bagus. Oke, selanjutnya dari Mbak Ulfa nih mungkin. Ya, kenalin saya Ulfa. Untuk di Korea ini saya stay di Sochon, Chungcheongnam-do. Untuk asalnya saya dari Pati, Jawa Tengah. Oke. Oh. Ada orang Sunda, ada orang Jawa di sini. Iya. Sangat diverse sekali ya orang-orangnya. Kita komplit di sini. Komplit Kita. di sini. Untuk Mbak Ulfa nih, mungkin apa nih pekerjaannya di Korea nih? Sebagai sales apa sebagai influencer? Itu berdiam. Model. Model apa nih? Kalau Mas Andri tadi kan dari ini ya? Bakso aku. Percetakan. Bagus. Kemasan. Mas Andri bungkusnya, aku isinya. Wah, isinya apa nih berarti? Mas Andri tadi kan bakso atau kardus makanan ya, Mas? Iya. Nah, saya pabrik makanannya. Makanan apa tuh? Saya dari pabrik hotdog. Kalau orang Korea nyebutnya hotdog ya, tapi kalau orang Indo mungkin lebih kenalnya di corn dog. Oh, kondok. Sosis dibalut tepung, roti. Nah, nanti terus ada yang dikasih tangkaru. Apa ya tangkarunya? Yang ini kan bisa. Ya, Breadcrumb. Yang- Nah, yang itu mozzarella. Oh, itu mozzarella ya? Ada yang keju, ada yang hot, ada yang sosis tadi, terus ada yang dikasih ganja kentang. Seru Digoreng. banget ya kerjanya begitu ya, Mas? Sambil nyicip. Sambil nyicip juga. Tapi boleh nggak? Dagingnya, bungkus nggak sih? dagingnya. Nggak boleh dong. Oh. Dagingnya apa sih? Normalnya sini aja bang. Babi berarti. Ada ikan, ada babi, ada ayam juga ada. Banyak ya macamnya gitu ya. Betul. Soalnya kan memang kita vendor dari beberapa ini ya, dari beberapa perusahaan besar. Oh. Dan ekspornya nggak cuma untuk produksi di Korea aja, ada yang dari Kanada, luar ekspor ke luar negeri seperti itu. Udah berapa lama nih di Korea? Saya Ya. kebetulan lagi sama kayak Mas Andri. Loh? Mas Oh, 1 Andri, tahun juga? enggak, saya bukan 1 tahun, saya 13 bulan. 13 bulan. Wah, Wah, banyak ya. 1 tahun lebih 1 bulan itu. 13 Adaptasinya bulan itu. adaptasinya itu selama berapa bulan kira-kira pekerjaan itu? Adaptasi sebetulnya ya kalau saya pribadi nggak terlalu sulit karena kebetulan saya datang
pas musim panas. Oh. Jadi untuk suhu nggak terlalu berbeda ya antara di Indo sama di sini. Nah pas masuk musim gugur juga kan nggak terlalu jeglek juga suhu antara musim panas ke musim gugur. Jadi masih aman lah. Seperti itu. Kalau untuk pekerjaan sendiri sulit nggak awal-awal tuh? Pekerjaan sendiri waktu pertama saya kerja itu di Juganman atau masuk pagi, jadi masih bisa beradaptasi dengan baik. Nah setelah itu pas masuk Kiagan atau pas masuk shift malam, baru dari situ saya kayak apa ya, harus membiasakan diri lebih baik lagi sih Kak. Soalnya kan kita kebiasa di ini ya, kerja pagi terus tiba-tiba dipaksa untuk langsung kerja malam. Kita melek sepanjang malam itu Ngantuk ya? iya pasti. Dan bosen. Ngantuknya itu di jam ini loh Kak, di jam-jam Mau subuh itu pagi, nggak? pagi. Di dini hari itu ngantuknya di situ sih. Tapi so far karena kita apa ya punya niat awal tadi ya, kita kesini juga udah penantian panjang, jadi enjoy hepan aja sih. Oke. Ini tuh untuk jam kerja ngomong dari mulai jam berapa nih? Kalau Jugan dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau Yagan sampai jam berapa? Saya pulang jam berapa itu coba? Untuk jam kerja ya, kalau jam kerja di Korea sepertinya sama ya kayak di Indo 8 jam ya Kak ya. Cuman untuk perbedaan tiap pabriknya saja mungkin ada tambahan untuk lembur gitu. Kebetulan di pabrik saya ada lembur wajib 2 jam setiap hari. Jadi totalnya 10 jam. Gacor. Oh, hitungannya dia 3 meter nih, boleh lah nanti. Oh iya lah. 6 dong. Oh, 6 meter malah dulu. Depanan gue. Enggak. Sampai 6. Belakangan aja. Enggak nyampe segitu. Tapi ada tambahan lembur per harinya itu 2 jam lembur wajibnya. Jadi untuk shift juga atau shift pagi itu kita dari jam 7 pagi pulang jam 8 pagi masuknya. Jadi kita prepare dari jam 7 pagi, masuk pabrik jam 8 sampai jam 7 malam. Kalau untuk Yaganman dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Tuh. Jadi hari Sabtu, Minggu masuk juga? Sabtu, Minggu karena kami ya pabrik aku produksi makanan sesuai order. Kalau lagi orderannya bludak itu pasti Suruh masuk. Seperti Jadi itu. by By order. condition aja ya? Betul. Kondisional aja. Tapi untuk saat ini masih standby di hari Jumat sih. Baik. Masuk Nice. masuk musim dingin persiapan aja biasanya. Benar-benar ramai. Salah satu wanita hebat sih ya. Iya. Keren Nanang. Oke. Oke, sebelum dilanjut biar nggak tegang, minum dulu. Iya, tuh. Terus mau ya? Nah, selanjutnya Ini nih Mbak yang pakai kacamata nih. Coba. Korean style banget nih. Haguk salam dulu. 안녕하세요. 언니. 언니. Cuma Mana? Oke, perkenalkan saya Devi, asal dari Pati, Jawa Tengah. Oh, Satu daerah yang satu daerah. Beda Kabupaten Pati. Tapi Kecamatannya beda. Kita beda. Oh. Kalau di Korea sendiri tinggal di Hwangson, Gangwon. Oke. Referensi di mana ya? Di mana itu? Apanya? Maksudnya ibarat dari Ansan nih, dari Ansan ke tempat sampean itu berapa jamnya? 1 jam 40 menit 1 jam 40 menit. Itu naik bis atau kereta naik bis. satu kali? Satu kali. Oh. Oke. Nggak ada transit gitu? tiketnya iya mahal ya. Berapa? Mahal ya. Tiketnya sampai sini. Bis-bis kayak gitu antar provinsi berarti hitungannya kan. 16.000. 16.000. Naiknya dari mana? Ansan Terminal? Iya, dari Ansan. Berarti PP 30.000 itu. Iya. Kedua. Gimana mau dibayarin? Enggak nanya aku. Aku Oh lebih iya, jauh. lupa lagi. Kamu udah gitu nih edukasi Berarti PC. Ya, oke. Japri. Maksudnya personal. Iya. Nah, untuk Mbak Dewi sendiri kerja di bidang apa? Aku di pabrik kosmetik. Untuk adaptasinya awal-awal di Korea itu berat nggak untuk Aku beradaptasi? adaptasi cukup berat karena waktu di Indonesia itu Desember 2023 suhu di area aku itu sampai 38. Wah, 38 sama 40 di Pati derajat. itu? Pati. Oh, panas banget ya? Lumayan Mas,
aspalnya bisa bonjorin telur. Oh, gitu. Boleh tuh coba. Pernah nggak? Enggak, Oh, kemarin. Nah, pas nyampe sini kan musim Nyampe dingin sini tuh. musim salju. Musim di salju kan. Gimana Iya. tuh? Perbedaan langsung Langsung beku gitu. jelek ya gitu ya. Jadi malin kundang nggak? Itu batu ya kayaknya. Kena flu Korea. Sekarang udah sembuh belum sih? Kok gitu ya? Sekarang belum sembuh, ntar nular flu-nya takutnya. Mantap. Tapi sekarang kayaknya udah mulai bisa ya beradaptasi. sekarang Oke, alhamdulillah. Itu sih yang ditunggu. Oke. Baik, kita langsung ke selanjutnya. Saya belum. Ayo. Oh iya. Saya tanya. Iya iya. Tanya Mas, yang tanya. Oke. Masih tanya, Mas. Oke, silakan nih. Ini mau ditanya? Sekarang udah nggak pulang. Ulang. Sama berasal dari mana nih? Saya di Koreanya di Gyeonggi Gwangju. Belum saya dong. Mas di Gyeonggi juga? Enggak, iyalah. Jangan-jangan kalian Setrum. Adik. Jangan acting gitu. Benar. Sepabrik. Sepeberangkatan. Oh, sepenerbangan. Satu pesawat sih. Iya, satu pesawat ya. Satu pesawat. Enggak, beda pesawat. Beda pesawat. Kalau Aldo ini udah berapa lama di Korea ini? Sama mesti Andri ini. Oh, iya, salah Kan penerbangan penerbangan. ya. Tahun lalu Katanya. Agustus akhir tuh berangkat. 1 tahun juga ya. Jadi ini bener-bener adik-adik ini ya. Adik-adik unyu-unyu ya adik-adik. Unyu-unyu ini ya. iya tetap. Ya semoga betahlah di Korea ini. Segitu aja. Dia makin Untuk pekerjaan apa nih pekerjaan? Sampean apa pekerjaannya di sama setahun ini? Saya dapat pabrik ini kabel. Oh, kabel. Kabelnya kabel apa tuh? Kabel apa? Kabel kayak speedboat. Cuman saya nggak tahu buat di bagian mana ya. Cuman ya bilang tuh buat apa? Underdeal speedboat lah pokoknya. Cuman kalau kayak saya lihat kayak kabel gas atau kabel rem gitu. Kalau sepeda kan ada kan, maksudnya Oh, di iya, rem iya. itu kan ada kabelnya. Itu kan cuma kecil kan. Kalau saya yang gedenya itu katanya buat speedboat. Ini sampean yang bagian produksi atau pojang atau gimana? Produksi saya dari semuanya. Ush. Ali nih, oh tepuk tangan dulu no. Memang blasteran Jerman nih. Lebih ke serabutan ya. Ada fokus di jangan mana? sebutan banget sama Lebih ke nggak punya skill sebenarnya. masuk aja. Nggak ada bagian buat mojak khusus nggak ada. Asal Jadi bapak dari- senang aja gitu. Dari motong, dari masang segala macam sampai mojang tuh ya Semua kerjaan tenang. saya sikat semua. Nice. Sikat. Bukan sikat gitu, ini cuma istilah. Oh iya. Mungkin dari perkenalan mereka orang-orang hebat sih ya. Iya, Baru tahun ada yang baru datang udah suhunya udah anjlok. Baru datang udah harus siap dengan perbedaan jam kerja. Ada lagi, keren nih. Tepuk tangan dulu dong buat kalian dulu ada. perabotan kerjaan. Nah, ini. El kerabat kerjaan apa aja di Mbak. Iya di pabrik nih mas. Lama iya Iya, kayaknya. kan di awal terakhir dia. Lama-lama makin lama nih. Terus ngomong nih, Bikin pabrik dia. saya denger-denger nih kalian juga ikut kuliah juga ya di sini ya? Oh, Ah, iya jelas. Daftar kuliah juga ya kalau nggak salah? Dengar sih mas. Oh iya udah ya, oh iya bener ya. Udah maksudnya udah daftar UT ya? iya. Saya jadi Ah, resmi mahasiswa. Udah jadi mahasiswa. emang udah kuliah mas? Udah maba ini. Oh udah ya, oh iya. Belum nyemplung sih Besok. kalau terdaftar. Besok ya? Iya besok. Oke. Amin 1. Cuma nanti tayang pas sudah mulai kuliah, makanya saya Iya. bilang Tunggu aja ya teman-teman ya dari kami ya. Lanjut. Oh iya, ini kan kalian udah dengan pekerjaan kalian dari jam 8, jam 10, terus ada yang jaga juga, ikut UT juga, terus kalian juga ikut BEM Kausa juga. Nggak capek emang? Siapa dulu nih? Enggak, siapa aja deh Oke. yang mau bersuara. Coba, aku pengen denger. Untuk capeknya enggak ya Bang? Iya, mari dia. Ini nih. Untuk kan kita di sini ikutnya di BEM di UT Korea ya. Iya. Karena UT Korea kan basicnya online, jadi kita belajarnya bisa menyesuaikan dengan jam yang kita punya gitu. Fleksibel, Peluang. fleksibel sekali. Jadi untuk permasalahan kuliahnya kita masih bisa mengikuti gitu. Dan kenapa kita pilih BEM ikut di BEM Kausa? Ya
itu nggak membebani kita sama sekali sih, menurut saya. Jadi kalian emang willingness ya mau ikut BEM itu nggak ada paksaan dari Mas Putra sama sekali ya? Ada yang maksa? Kayaknya dia muka-mukanya dia Terpaksa nih. Apa ngomong di sini? Nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. paksa sekali. Asyadu. Seru login. Udah login padahal. Udah login emang dari lahir. Nah, kalian kan dari awal udah adaptasi ini, adaptasi itu. Nah, sekarang akan adaptasi lagi nih menjadi maba, mahasiswa baru di UT Korea. Persiapan apa sih yang kalian lakukan? Mungkin sekarang dari Mas Aldo dulu nih. Persiapan maba belum apa ya? Nggak ada persiapan malah. Gitu. Emang iya itu. Gua awam banget sama perkuliahan itu. Jadi benar-benar Nanti mengalir aja gitu, Mas Aldo. mengalir aja lah kayak. Mengikuti alur perkuliahan Iya, aja paling gitu. nanti kalau di tengah-tengah bingung ya kan sini banyak senior. Oke, siap. Oke, Kalau Mbak Devi sendiri persiapannya mungkin apa? Persiapan Beli apa? buku Sinar Dunia atau beli Sidul. pensil 2B atau Dari SD dulu ya. Yang digambarin Hello Kitty. Oh. Lucu ya. Jangan itu. Mentang-mentang pabriknya kosmetik nanti ada Hello Kitty dibedain gitu. Iya. Ntar bukunya kalau dihapus kita sobek anjir, itu bukunya tipis soalnya. Gelatik. Emang gitu? Gelang itu Gelatik kembar. sidung nggak tebal. Oh, Sidul ya. Kalau ini Hello Nyebut Kitty. merek. Kok gitu? Nah, lanjut. Karena itu udah internasional. Gak apa santai sambil minum gak apa. Jadi kayaknya persiapannya semuanya sama ya, mengikuti Alurnya Iya. sama, mengikuti alurnya karena emang awam juga sih dunia Masih awal juga. apa perkuliahan kan. Jadi Iya. kita mengikuti arahan yang dari UT Koreanya aja. Dari Baik. dari segi pembelajarannya semuanya. Oke. Nah, kita kan ini basecamp BEM Kosa itu di Ansan ya. Nah, kalian itu udah berapa kali sih dalam setahun ini ke Ansan itu? Saya Udah sering, ada yang udah sering banget atau ada yang baru sekali yang ini? sering banget, siapa yang sering banget? Angkat tangan. Saya udah beberapa kali sih. Dulu awal-awal tuh sering karena apa ya pengen makan masakan Indonesia gitu kan. Oh, Jadi Kangen ya? kangen masakan Indonesia. Kan nyampe sini kan lauknya kayak nggak cocok gitu. Oh iya, pasti pas awal-awal lihat tuh adaptasi Udah. dulu ya. Shock ya, masakan Indo ke masakan Karena kan Korea. kurang bumbu mungkin atau kurang rempah-rempah gitu. Kurang keringetnya juga kan biasanya kita kalau masak kayak gitu masuk. Ya. Nol, lu kan soalnya Enggak ya? terlalu panjang. Enggak. Ya Cut pokoknya ya, itu kan cut. Kita mulai gimana? Nah, kalau Mas Aldo tadi kan udah banyak kali ya datang ke Ansan. Karena saya posisinya di Chungcheong Namdo, jadi agak jauh ya kalau dari Ansan. Ini baru kali kedua saya untuk datang ke Ansan. Oh, berarti yang pertama udah pernah. Pertama itu tahun kemarin waktu baru awal 1 bulan sampai sini kan langsung ada Chuseok. Oh. Kemarin. Nah, itu saya mampir aja sih. Oh, mampir. Ke Ayo. Ansan Jadi sama tidak beberapa sengaja. senior. Iya, betul. Tidak sengaja. Kan abis dari Seoul, setelah dari Seoul mampirlah ke Ansan. Jadi baru lewat 1 bulan ke Ansan gitu ya. Iya, betul. Tapi Ih, belum jangan-jangan belum pernah pernah dia explore. dari situ lagunya Ah, iya. itu ya. Oh, Oh, jadi terinspirasi. baru 2 kali ini. Iya, baru 2 Oh. kali ini. Kesannya gimana? Kesannya Melihat Ansan itu saya sampai di Ansan seperti tidak di Korea ya. Jelas bener sih. Bener sih. saking banyaknya Karena orang banyak orang Indonesia. asingnya, iya betul-betul. Dan karena banyak orang asing, jadi lingkungannya itu seperti kembali ke rumah sendiri. Seperti feels like home. Iya, Oke. banyak masakan Indo, makanan-makanan dan cemilan Indo, dan bertemu dengan kawan-kawan Indo dari juga. Indo juga. Bukan hanya Indo ya kak ya? Vietnam. Nyungguin. Iya. Ya. Berarti intinya kan kalian kerjanya tempatnya jauh, nggak ada warung Indo juga kan jarang kan di sana. Nggak ada kak, Pastinya nggak ada. kalian pasti kangen nih. Emang makanan Korea itu belum masuk ya. Itu kayak adaptasinya tuh lama gitu kan. Ya Nggak doyan, kesini nggak kayak doyan. makanan, iya nggak doyan. Makanan Kangen masakan Indo. Nggak ada masakan rasanya. Indo. Terus di Kesini, sini ih. banyak WI. Jadi kayak rindu gitu itu. Jadi bersama masakan Indonesia. Indonesia gitu ya. Jadi Gitu. kalau by the way kalau boleh tahu kalau di semua masakan Indonesia nih yang paling kalian kangenin tuh apa? Gua bakso. 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 Bakso dong. Favorit
banget ya. Gue tuh Banget ini nama gue tuh ada baksonya, Ronaldo Bakso Pangestu. Cocok ini Pak. Emang cocok kayak namanya Cindo kayak gitu ya. Kayaknya Gua tuh, Pak. punya pabrik bakso nggak sih? Itu lagi Ngomong ini lagi masalah bikin. bakso nih ya. Lagi nyari karyawan mau. Bakso itu kan memang salah satu ikon makanan Indonesia banget. Nah, ini pantas aja kalian kangen gitu. Nah, mungkin Mas Putra nih kayaknya punya solusi nih buat yang kangen bakso nih. Betul. Ini nih, omong-omong masalah bakso, aku ada salah satu warung Indonesia nih di sini, ada warung sama toko. Itu memperjualbelikan bakso. Nah, baksonya itu ini nih. Nah, salah satu produknya nih. Ini ada bakso ayam. Namanya bakso ayam Senayan dan bakso sapi Senayan. Nah, ini bakso ini bukan produk impor, tapi ini produk sendiri di sini. Halal kan? Apalagi halal. Bedanya Pasti kan halal ya? biasanya di daerah Korea produksinya kan pasti ada babinya, pasti ada. Susah banget. Nah, tapi masalah itu di sini di toko Indomaret ini, di toko salah satu toko Ansan ini produksinya halal. Chefnya pun dari Indonesia juga. Gitu. Masih enak tuh. Nah, jadi jadi Bisa disimpan tuh masuk dalam kulkas. nah ini bakso-bakso itu Jadi beda kalau gitu. kangen makan bakso nggak usah jauh-jauh ke Ansan nggak sih? Buat Bisa kita dikirim, yang- bisa. Bisa. Kirim berarti Bisa bisa kirim ke ya. rumah? Bisa dong. Caranya gimana tuh? Karena gini, di toko salah satu toko ini namanya itu adalah toko Rindomat. Nah, untuk warungnya itu namanya Warung Rindu Alam. Warung makannya. Warung makannya Rindu Alam. Jadi apa Mas tadi? Rindu Alam? Rindu Alam itu warung makannya. Heeh. Kalau warung yang konvensionalnya itu Rindomat itu. Terus kalau mesennya gimana? Mas? Mesennya Kalau takut nggak bisa nih gitu. Misalnya kita harus ke Ansan kah atau gimana? oh gitu. Cara mengatasinya yaitu nanti teman-teman di sini, teman-teman yang di rumah bisa ada website di bawah ini. Ada websitenya yaitu www.rindomat.com. Nah, di situ websitenya ada produk-produk. Di dalamnya ada produk Banyak ya? ada produk khas Indonesia kayak bakso juga, terus ada rempah-rempahnya juga. Apalagi bukan hanya jajanan itu doang, ada lagi jajanan kayak keripik usus, keripik kulit yang kemarin malah dimakan kita itu loh. Oh iya. Itu. Yang ini loh, tinggal bungkusnya doang ini loh. Iya, Aku sama aku nih Mas. sebenarnya ini salah satu produk dari warung ini nih. Mau dong. Gak mau. Kasih Anda tuh bang. Nggak boleh buat saya. Parah. Dibagi rata lah bang. Jadi Aku yang itu aja. teman-teman di sini dan teman-teman di rumah jika kangen dengan masakan Indonesia, kangen dengan produk Indonesia jajanan, bisa langsung datang ke tokonya, warungnya, atau bisa langsung di websitenya ini www.rindomat.com. Malah lebih lengkap lagi di websitenya. Bisa itu. beda yang lain gitu ya. Bisa. Tapi untuk pengirimannya lama nggak sih? Kan takutnya kalau kita udah ngebet banget makan bakso nih kan. Tapi pengirimannya lama, kan sama aja dong. Nah, untuk wilayah pengirimannya ini berproduksi dari hari Senin sampai Jumat. Oke. Dan pengirimannya nggak lama. Ibaratnya kita pesen hari Minggu nih, Senin udah datang, Senin udah dikirim gitu. Selang satu hari Nah, aja salah satu nih. hari doang. Oh, fresh ya berarti ya? Saya langsung belanja lah nanti lah. Tapi untuk daerah yang jauh, yang daerah jauh kayak daerah Jeju itu baru 2 sampai 3 karena kan lewat gitu. Wah lumayan nih buat stok di rumah ya kan? Nah, itu. Jadi Ngobatin rasa kangen sama rumah. kemarin baru-baru aja nih di toko Rindomat ini buka frozen itu ada ayam yang udah berbumbu namanya ayam kalasan gitu bukan bumbu marinasi tapi ayamnya itu rempah-rempah langsung Oh langsung ya? jadi diolah langsung enggak Masih enak banget ya? nah itu Kan lapar. ngomong tadi kan kita makan bareng nih lah itu makanan yang kita makan tadi pagi Itu enak. itu Itu enak banget. Wah, pantesan aku nambah 3 kali, Mas. Habis kata kawan. Iya. itu Wah, 1 ekor kali. Ngambil mulu dia emang. jadi teman-teman yang pengen idenya teman-teman yang kangen masakan Indo atau rempah-rempah apa-apa bisa langsung datang ke toko atau kunjungi langsung websitenya seperti itu. Oke. Lah website-nya. Tapi tadi yang baru udah tersedia di website kan? Sudah. Nanti, itu. Kita borong deh kayaknya nanti. Iya. Pulang dari sini langsung. Iya, taruh buat di stok kan. gas. Iya. Sebulan, 2 bulan gitu kan. Oke, sebelum kita tutup podcast
kita Bentar, pada bentar, kali Mas. ini. Katanya Rindu Alam ada tagline-nya tadi ya. Iya, itu tadi Tekniknya apa nih? Tekniknya apa nih? Rindu alam, obati rindu rumah. Aduh, saya. Dadah, mari kita sebelum kita tutup podcast pada kali ini nih, episode kemarin ini episode kedua ya. Pokoknya episode ini kita mau tanya-tanya nih kepada kalian. Kalian kan udah masuk UT. Pasti kan teman-teman di rumah ada yang pengen kuliah tapi niatnya masih maju mundur. Entah itu dari masalah pekerjaan, masalah apa. Coba nih, saya mau tanya. Dari Mas yang Ronaldo bakso itu terakhir aja dah. Oh iya. Mas Adri dulu dah, gimana nih? Oke, saya. padahal bisa Ronaldo Paling buat pesan-pesan buat teman-teman yang mau kuliah di UT Korea ini, intinya sih kita harus menyiapkan diri sih, karena di UT tuh harus siap dari segi persiapan mental sih ya, kayak mengatur waktu juga sih gitu kan, karena kita menuntut ilmu sampai kerja gitu kan, jadi tidak hanya untuk mendapatkan ijazah, kita juga harus benar-benar mendapat ilmu yang cukup mumpuni buat bekal nanti di Indonesia gitu. Pokoknya kalian semua yang mau kuliah di UT Korea aja. Oke, bagus. Dari Mbak Ulfa mungkin ada pesan juga buat teman-teman yang masih ragu nih. Buat mungkin waktunya bisa ngaturnya enggak ya di UT ini fleksibel enggak itu. Kemudian kan juga yagan juga kan tadi. Iya. Nah, itu. Kalau dari aku ya, teman-teman kan ini di Korea kebanyakan liburnya Sabtu Minggu ya Kak ya. Nah, kalau kita Sabtu Minggu jadi turis mulu, jadi turis terus, pasti kita bakal habis duitnya kan. Nah, daripada kita menghabiskan waktu hanya untuk jalan-jalan aja, untuk teman-teman yang emang udah ada niatan untuk kuliah, ya, tapi masih ragu, ke UT Korea aja itu pilihan yang pas banget gitu. Karena nanti setelah kita kuliah dari UT Korea, waktu kita pulang ke Indonesia, kita sudah selesai kontrak sebagai PMI. Nanti kita selain membawa uang hasil dari kerja keras kita di sini, kita juga pasti sudah mendapatkan gelar sarjana kan. Nah, dan sarjana itu kita akan berfungsi lagi nanti untuk kedepannya setelah kita melanjutkan hidup di Indonesia gitu sih. Kita double kill nih ya. Gokil. Iya, double kill iya, double gelar iya. Sekali mendayung dua pulau. Tuh. Teman-teman PM itu yang mau kuliah tuh banyak bingung. Wah, jangan-jangan nanti uang yang buat jajan selama di Korea cuma habis buat kuliah di UT Korea. Itu gimana tuh menurut Pak Devi? Oke, gini ya, buat teman-teman nih yang mau kuliah dan kalian posisinya lagi kerja di Korea, kita tuh sebenarnya enak banget, tau gak sih? Kita tuh bisa kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah ya gampangnya ya. Kenapa? Karena di UT sendiri itu biayanya termasuk terjangkau banget gak sih ya, teman-teman ya? Betul. Jadi nggak usah takut kalau kalian mau kuliah, ayo semangat. Kenapa? Karena kita nantinya ketika kita di UT kita bisa melanjutkan pendidikan, terus kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya, karena kita bisa menaikkan value, kita mengembangkan potensi diri kita juga, dan nanti kita pulang itu udah bawa gelar sarjana kayak tadi Kak Ulfa bilang nih. Terus habis itu kalau masalah keuangan sih kayaknya nggak usah ragu-ragu sih Kak sebenarnya. Jadi Soalnya aman aman lah ya, aman tuh. Terkendali. Terus kalau uang mau buat jalan-jalan masih terkendali lah, masih cukup waktu. Jadi masih nggak ada uang. terlalu memberatkan lah ya. Tidak, aman. Kita sama fleksibel banget ya Kak ya. Fleksibel banget. Gimana? Bagus nih. Nah, terakhir, Last but not least, Baso. saya tanya nih, saya jadi nyesel. dari teman-teman PMI itu kan ada yang seperti Mas Aldo ya, jadi suka main bola, futsal, atau lebih Sabtu minggunya itu buat olahraga itu. Kalau harus kuliah di UT kan mungkin nanti main bolanya jadi gimana ya, saya harus belajar, saya harus berangkat ke kampus atau gimana, itu gimana menurut Mas Aldo itu? Nanti terganggu nggak? Kalau saya sendiri sih nggak terganggu ya, karena saya juga jarang belajar. Nggak, maksudnya kan dari Senin sampai Jumat itu kan waktu kita banyak sebenarnya. Benar. Apalagi pabrik saya sendiri sebenarnya jam 5 udah balik tuh kan.
Terus kayak jam 7 tuh udah free, udah saya beres-beres, ya bisa pakai belajar lah berapa jam. Sama ya kegiatan, kalau saya jurusan saya kan lebih ke tuton ya, jadi kayak lebih fleksibel, maksudnya nggak ada jadwal Zoom kayak gitu kan. Jadi Sabtu Minggu saya bisa ada aktivitas. Jadi tetap bisa hobinya tetap tersalurkan. Hobi tersalurkan, Masih terus jalan ya? pendidikan juga jalan kayak gitu. Kerjaan pun nggak terganggu. Wah, ini tiga UTS. pulau terlampau ya. Sambil menyelam, minum air, makan nasi. Nasi Padang. Makan bakso rindu alam. Mengatasi rindu kampung. Terus ngomong Kak, sampean kan juga ikut BEM juga. Karena kan ke divisi apa kemarin? Saya di Pemora. Nah, Pemura. Apalagi pemuda dan olahraga. Nah, sampean kan juga olahraga, suka apa tadi? Futsal ya? Nah, Bisa apa nih tadi? Kemarin apakah udah ada kegiatan di Pemuranya itu? Sekarang kita itu udah mulai rutin sebenarnya futsal ini. Cuman karena ini udah mulai masuk musim dingin, kayaknya kita bakal skip dulu mungkin. Cuman Pending kayak dulu ya. pending dulu lah ya. Karena dingin. Kecuali kalian kuat cuaca dingin ya. Tapi kayaknya nggak deh, saya nggak kuat soalnya. Nggak. Jadi baru mulai lagi mungkin setelah musim dingin gitu kalau buat futsalnya. Cuman kalau buat olahraga yang lain, kita nanti kayaknya bakal ada apa sih, ski ya. Nah, cuman nanti untuk jadwal lebih pastinya bakal diinfoin setelah udah mendekati lah gitu. Baik ya. Terima kasih ya untuk Oke. teman-teman maba, pesannya untuk teman-teman ya. Lagu buat perkuliahan ke depannya ya. Gitu. Oh iya Kak, boleh Mungkin- tanya? Oh iya, silakan. Gimana sih buat caranya kakak untuk manajemen waktu? Apalagi kakak sekarang kan udah mau di semester akhir ya ini ya. Iya. Nah, itu gimana cara bagi tugasnya, cara bagi waktunya buat main, belajar, dan pasti kan ada rasa, aduh capek banget nih kerja. Terus apalagi kakak kan juga aktif di BEM kan, itu gimana sih cara memfasilitasi semua itu? Oke, mungkin Mas Putra mau jawab dulu. Sampean dulu dong, sampean ya Oh, semester iya, terakhir. iya. Semester. Gimana tuh? Jadi namanya hidup itu kan ada skala prioritas ya. Oh, Jadi mungkin kalau saya pribadi prioritas utama kan keluarga dulu, terus pekerjaan, lah baru pendidikan. Nah setelah dari keluarga itu sama pekerjaan itu udah selesai dan pekerjaan saya termasuknya yang tidak terlalu lama jamnya, jadi saya langsung bisa mikirin tentang kuliah ini, perkuliahan ini bagaimana tugas-tugasnya dari tuton maupun web gitu sudah terselesaikan apa belum, kita bisa monitoring tugas kita, dan kalau udah ujian itu jadwalnya kita bisa sesuaikan dengan hari libur kita. Jadi kita bisa request ya Mas Saiful ya. Jadi nanti jangan khawatir nanti wah aku pas kerja harus ujian, itu nggak akan terjadi karena kita bisa request jadwal. Oh, nggak berat ya kak ya? Nggak berat, jadi fleksibel, sangat fleksibel untuk Intinya UT itu sangat fleksibel ya. fleksibel waktu dan juga ringan biayanya, Tidak memberatkan ya? tidak memberatkan. Iya, menyesuaikan dengan kita yang di sini basically sebagai PMI ya, yang memang harus bekerja dan tapi tetap bisa untuk melanjutkan pendidikan lagi. Gitu. Jadi mungkin kalau kakaknya kalian teman-teman masih bingung ya, mungkin cara baginya gini, misalnya ada 6 matkul, tugasnya ada 6 nih, itu kan satu hari dijadwal cicil 1 tugas, terus selasanya 1 tugas lagi, akhirnya kan apa, 1 minggu itu bisa kelar. sehari 1 tugas lah. Mungkin dalam 2 jam mungkin bisa kelar lah kalau masalah tugas. Karena tugas UT juga nggak yang terlalu gimana ya, terlalu ribet-ribet. Santai aja, santai jalani dan ya gitu. Oke, Sebagai maba ya. Mungkin dari Mas Putra ini lebih sibuk lagi dari saya, mungkin itu bagaimana cara? sibuk apa Mas? Dan bagaimana Sibuk gimana nih Mas? Sampai kan udah kerja di pabrik, Ah. pulang langsung lanjut ke Alba kerja di Berindomat ini. Terus itu gimana bagi waktunya Mas? Kalau dipikir orang kan kerja pulang dari jam 8 sampai jam 6. Habis itu kerja Alba dari jam 7 sampai jam 10, setengah 11. Itu kalau diibaratkan capek, namanya manusia bakal capek. Kalau dibilang harus bagi waktu, memang itu harus ekstra namanya. Tapi kalau prinsip saya itu ketika ada masalah, tergantung dengan diri kita itu ngatasinya gimana gitu.
Walaupun kita itu sesibuk apapun waktunya, apalagi kita dalam posisi ini ada seseorang yang udah punya pasangan, ada yang kita masih berhubungan dengan keluarga, ada yang punya potensi ingin ngarah kemana. Jadi kalau kita ada dengan ikatan ketiga ini, ada ikatan-ikatan yang lain, tergantung dengan diri kita masalahnya ngatasinya gimana. Jangan dibuat masalah itu dibuat sulit, tapi dibuat seperti air, mengalir aja. Walaupun hitungannya sulit, tergantung dengan diri kita. Intinya mengalir aja, walaupun sulit, bisalah kita niat, bisa, ya tetap bisa. Intinya apa? Tujuannya. Tujuannya. Punya saya, insya Allah masih bisa. Ke depannya gitu. Dan aku berharap pada teman-teman semua, jadi jangan masalah waktu, aku nggak ada waktu, nggak ada insya Allah bisa lah. Gitu. Baik, mungkin cukup itu untuk perbincangan kita kali ini di podcast Pemkosa. Kami dari selaku host, saya dan Mas Putra, dan selaku narasumber pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih ya. See you. Terima kasih. Sampai Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.